yang diarahkan bahwa saya dibiayai oleh oligarki. Iya. Bapak senang nggak ketemu saya? Enggak, bahasa Inggris jawabnya dong. So I'm really happy to meet Governor of West Java. It's a great leader in West Java. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono bilang bahwa banjir yang terjadi adalah kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Guys, saya awalnya ya, begitu Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat terpilih menjadi gubernur, itu sangat simpati. Anaknya sendiri semau gue, seolah-olah dia orang yang sangat berkuasa dan memperlihatkan super powernya. Buat Bang Ruli Armain SOS, saya mengucapkan terima kasih atas otokritik dan sarannya buat saya. Rusak semuanya. Kan banjir Jakarta kiriman dari Bogor. Yang bangun di Bogornya orang Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Media Perantara. Oke teman-temanku para netizen yang budiman, kita lanjutkan tentang KDM lagi atau Kang Deddy Mulyadi yang sekarang ini difitnah lagi teman-teman. Ya fitnah terus. Yang kemarin katanya anti Islam, sekarang ada lagi sepak terjang dari KDM itu dibiayai atau disponsori oleh oligarki. Parah nggak sih? Ada aja ya untuk memfitnah atau berusaha untuk menjatuhkan nama dari KDM. Seperti apa? Jangan lupa teman-temanku untuk like-nya dulu dan bisa berkomentar di bawah. Oke guys, seperti apa videonya, langsung saja kita let's go. Saat ini ada stigma yang diarahkan bahwa saya dibiayai oleh oligarki, disponsori oleh oligarki. Hal itu dihubungkan dengan adanya foto dan kegiatan Pak Aguan CS di Gedung Sate dan di Kota Bandung. Perlu saya tegaskan ya bahwa pada saat itu pemerintah Provinsi Jawa Barat kedatangan tamu dari Yayasan Buddha Suci yang dimotori oleh Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman Pak Ara Sirait atau Muamarar Sirait. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Bandung yang rumahnya kumuh. Ada 500 rumah yang dibangun. Dan saat itu kami menerima resmi bersama Wali Kota Bandung, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian setelah itu saat saya berkunjung ke Takokak, Kabupaten Cianjur bersama Bupati, saya pada waktu itu meresmikan masjid, yang masjid itu dibangun oleh Yayasan Arta Geraha, dan di situ pasti pemiliknya adalah Pak Tommy Winata. Komitmen kami dengan Pak Tommy Winata adalah satu, bersedia membangun mengembangkan daerah terisolir di wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Garut dengan membangun batching plan, dan selama berpuluh-puluh tahun wilayah itu menjadi wilayah terisolir dan kami akan melakukan secara bersama demi kebaikan. Yang kedua, menjaga Gunung Wayang dari berbagai bentuk intervensi perusakan, mengembangkan kembali habitatnya dan ekosistemnya. Kemudian yang ketiga adalah membangun kawasan-kawasan perkebunan yang hari ini berubah peruntukannya, dikembalikan ke teh, ke karet, yang pada akhirnya rakyat itu bisa menjadi tuan dengan mengelola perkebunan teh dan karet yang dibiayai oleh pemerintah provinsi, Yayasan Arta Geraha, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembalian ekosistem dan perkebunan di Jawa Barat. Perlu saya tegaskan, sebagai gubernur, saya terbuka berhubungan dengan siapapun. Sebagai gubernur, saya terbuka terhadap dunia usaha selama dunia usahanya adalah dunia usaha yang legal, tidak merugikan masyarakat, membayar pajak dengan baik, kemudian melahirkan regulasi tumbuhnya lapangan kerja, dan dilakukan secara terbuka. Dalam pandangan saya, tidak mungkin pemerintah tidak berhubungan dengan dunia usaha. Selama berhubungannya dilakukan secara terbuka, kemudian bertujuan untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat, tidak merugikan rakyat, tidak merusak lingkungan, tidak mencemari lingkungan, tidak merampas hak-hak negara dan hak rakyat, bagi saya tidak ada masalah. Lebih baik jadi pemimpin yang melakukan hubungan dengan kalangan pengusaha, di YouTube kan, di TikTok kan,
di IG-kan, dilihat di media sosial secara terbuka apa yang dilakukan, dibanding dengan tidak sembunyi-sembunyi mengaku orang yang anti oligarki, seolah-olah berhadapan dengan oligarki, tetapi saat pemilu di belakang layar timnya mendatangi oligarki, meminta bantuan untuk dana kampanye, atau di saat pemilu menggunakan fasilitas pesawat, jet pribadi untuk kegiatan kampanye, padahal jet itu milik oligarki. Hidup lebih baik apa adanya dibanding dengan penuh kepura-puraan. Pemerintah perlu dunia usaha, dan pemerintah harus bekerja sama dengan dunia usaha untuk kebaikan. Yang tidak boleh itu adalah melakukan tindakan-tindakan kotor yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, kemudian merugikan rakyat, kong kaling kong dalam pengelolaan pajak. Itulah yang dilarang oleh negara. Mari kita bangun negeri ini dengan baik. Negara dan pengusaha serta rakyat adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung demi kemajuan pemerintah dan Jawa Barat istimewa. Amin. Saat ini ada stigma ya. Itu tadi penjelasan panjang lebar dari Kang Deddy Mulyadi. Nggak ada salahnya ya pemerintah itu kerjasama dengan pihak swasta. Nggak kenapa-kenapa, yang penting tidak merugikan rakyat. Justru akan membangkitkan ekonomi kan gitu teman-teman. Daripada sebelumnya kampanye diam-diam di balik layar ada hubungan dengan oligarki ya. Tahu sendirilah ya. Kita lihat komentarnya para netizen yang budiman. Saya tidak kenal Anda, tapi hati saya mengatakan Anda orang baik dan tulus, tetap berjuang demi rakyat. Iyalah, cerdas dan tangkas Bapak Aing mah. Nek naga nek cere komo maaf. Saya tidak bisa bahasa Sunda. Lanjutkan Bapak Aing, Bapak kita. Nah ini yang seperti ini ya, tahu sendirilah. Yang kira-kira merugikan yang bersangkutan pasti akan berusaha tetap menjatuhkan apapun itu caranya ya, sampai isu agama pun dijadikan untuk bahan fitnahan. Lanjut. Ya, Bapak senang nggak ketemu saya? Enggak, bahasa Inggris jawabnya dong. So I'm really happy to meet Governor of West Java. It's a great. Ini Bapak ini tukang cincau gitu ya. Jadi staf juru bahasa gubernur. Mantap Bapak Aing. So in West Java. Maybe someday. Ini saudara-saudara kita dari Sukabumi lagi makan. Oke. Ucapin Bapak terima Bahasa Inggrisnya teman-teman. Semoga masalahnya cepat selesai. Bahasa Inggris Bapak ngomong. Itu tak penting aja ya. Yang keras ngomongnya. Selamat makan, semoga masalahnya selesai. Have a nice meal and all the magic of the drink is finished. Masalah selesai. Silakan. Terima kasih. Bukan orang sepele sih kayaknya ini, bukan orang sembarangan. Oke. Bapak mau makan, mau pesan apa? Pakai bahasa Inggris. So I want order fried rice, nasi goreng. Nasi goreng. Mana pakai There is here nasi goreng. Asik ya. Panggil. Ya kelihatannya dari tampang sih tidak meyakinkan ya. Tapi orang tuh jangan dilihat tampangnya, jangan dilihat fisiknya sih aslinya. Ternyata orangnya sampai mahir 4 bahasa asing teman-teman. Kalau Bapak ngomong pakai bahasa Inggris aja. Bapak pesan pengen makan apa? Silakan. Bahasa Inggris. Nasi goreng. Bisa nggak nih? Tanya pantry-nya orang mana? Bapak senang nggak ketemu saya? Kita lihat dulu dari komentar-komentarnya. Sukses Pak Nanang dampingi KDM, Masya Allah. Ini bukti bahwa ijazah itu hanya formalitas saja. Ya nggak juga, penting juga teman-teman sekolah ya. Pak Nanang selamat, aku jadi teman di Bogor, Arab, Inggris, Cina, Jepang dikuasai. Aku bukti apa pasti si Abah lulusan UGM asli, mantap Abah, sukses selalu bersama KDM. Beneran gak sih? Oh berarti Abah ini lulusan KDM ya? Maaf, lulusan UGM. M-nya sama sih ya. Oh gitu, jadi ini lulusan. Oh iya bener aja, berarti bukan orang sembarangan ya. Kelihatan sepele tapi ternyata ininya cerdas. Oke lanjut. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono bilang bahwa banjir yang terjadi adalah kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Lalu ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengenai perihal kiriman banjir dari Bogor ini.
Yang dikirim ke Jakarta tidak hanya air, tapi juga istilahnya pajak yang besar dan uang yang banyak terhadap Jakarta tersebut. Karena memang banyak istilahnya perusahaan-perusahaan yang berizinkan secara nasional bekerjanya di wilayah Jawa Barat. Nah, tapi uangnya kan masuk ke wilayah Jakarta. Jadi kan dana di Jakarta udah besar. Logikanya pada saat mempunyai dana besar, mestinya Pak Pramono ini bisa istilahnya menanggulangi dan mempersiapkan nih seperti apa untuk musim penghujan yang akan menyebabkan banjir. Apakah diperbesar salurannya, apakah istilahnya membersihkan selokannya. Namun saya tidak melihat nih program kinerja yang memang persiapan untuk banjir tersebut. Dan melihat netizen yang berkomentar pun istilahnya beberapa komentar pun tidak ada yang melihat, malah katanya malah program untuk kucing ya, untuk istilahnya sterilisasi kucing. Nah, ini yang urgent kan masalah banjir, kok ini malah mengurusi kucing. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Jadi istilahnya dengan dana yang sebesar itu, statement Pak Deddy Mulyadi harusnya bisa mempersiapkan. Masa dana besar tidak bisa mempersiapkan nih untuk menanggulangi hanya sebatas banjir? Bisa dong dipersiapkan tekniknya seperti apa, dananya berapa, yang ada kan dananya besar tuh. Bisa kali, apakah ini karena memang kiriman atau memang karena tidak dikerjakan? Ini coba kita lihat secara seksama. Oke, kita lihat komentarnya ya. Kata Pramono Anung di pidatonya, setelah saya merenung, banjir itu tidak bisa kita lah. Kok merenung? Gak ada reaction. Cuma direnungkan semua masalah kocak ya. Pramono Rano nggak pecus kerja. Gubernur DKI mah udah nggak sanggup, ngomong doang omon-omon sih, kata netizen yang budiman, teman-teman. Oke, lanjut. Guys, saya awalnya ya, begitu Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat terpilih menjadi gubernur, itu sangat simpati, sangat mendukung program beliau yang awal-awalnya untuk menghapuskan piknik, tamasya di sekolah-sekolah di Jawa Barat, termasuk perpisahan dan pungutan-pungutan liar lainnya. Itu sangat menarik dan sangat simpati ya. Tapi lama-kelamaan kebijakan-kebijakannya terasa aneh gitu. Kelihatannya kok jadi arogan, enaknya sendiri, semau gue, seolah-olah dia orang yang sangat berkuasa dan memperlihatkan super powernya. Buat Bang Ruli Armain SOS, saya mengucapkan terima kasih atas otokritik dan sarannya buat saya, sehingga Bapak bisa memperlihatkan apa kelemahan yang saya miliki. Dari kelemahan yang Bapak tampilkan terhadap diri saya yang selama ini saya jalani, semoga ke depan saya bisa memperbaiki terhadap apa yang pernah saya lakukan. Saya juga mohon maaf kepada Bapak, kepada Abang yang telah membuat kecewa, asalnya simpati sekarang menjadi tidak simpati. Saya sebagai Gubernur Jawa Barat mohon maaf telah mengecewakan Bang Ruli atau Pak Ruli yang tinggalnya di Jakarta. Dan saya akan berguru sama Abang atau Bapak, karena Abang itu pada pemilu 2024 pada Pilpres sebagai Sekretaris Jenderal Porkanis. Saya tahu Abang itu cara bagaimana menaikkan elektabilitas seseorang dan tahu bagaimana menjatuhkan elektabilitas seseorang atau populariti seseorang. Sebagai orang berpengalaman layak saya berguru. Tetapi sepengetahuan saya nih Bang, sebagai orang yang beragama, kalau kita jualan Bang, lebih baik menceritakan kebaikan, kehebatan, keunggulan barang yang kita miliki dibanding menjelek-jelekan barang tetangga. Aduh, salam hormat buat Abang dan keluarga ya. Semoga Abang nanti lebih terbuka bahwa Abang sebenarnya lagi mendorong agar orang menyukai barang atau orang yang Abang akan promosikan seperti tahun 2024 yang lalu. Langsung di ulti. Nggak pakai skill 1 atau skill 2 dulu teman-teman, langsung digas ya. Kalau gitu gimana ya? Ya teman-teman bisa berkomentar lah ya di bawah. Ruli ente orang mana? Katanya orang Jakarta sih.
tempatnya di Jakarta, ya nggak tahu asli orang mana ya teman-teman. Dia orang Jakarta ngapain bikin gaduh di Jabar? Apa guna kepentingan dia di Jabar? Ya itulah nggak tahu juga nih. Tidak mengaruh satu orang, masih banyak masyarakat Jawa Barat di belakang Bapak Aing ya. Dia kan postingnya di media sosial ya. Jadi bisa banyak yang melihat dan mungkin ada yang terpengaruh, ada yang enggak juga. Sudahlah ya. Udah dikonter sendiri sama Bapak KDM ya, atau Kang Deddy Mulyadi. Lanjut. Siapa yang cinta pada gacoan pasti bahagia dalam hidupnya. Gacoan. Ini lagi ngapain? Apalagi mau makan atau ngapain gitu ya? Siapa yang cinta? Bentar, cuma gitu aja. Ini orang ada di mana-mana muter terus kagak ada capeknya, sehat-sehat ya Pak. Ya karena kerja terus dan dipantau masyarakat di seluruh Indonesia pastinya. Walaupun gubernur Jawa Barat, tapi banyak yang gimana ya? Tertarik dengan pemimpin Jawa Barat alias Kang Deddy Mulyadi. Gayamu loh, Ded. Kayak temen aja dia ini yang komen ya. Oke lah, di sini komen mampir semua buzzer. Pasti banyak buzzer ya di situ. Oke, lanjut. Banjir bangun jalan lebih utama daripada bangun sembako. Jadi fokus saya ke sini satu. Saya bantu ini hari ini pasang turap. Ini kewajiban kontraktor. Yang kedua, saya bantu setelah selesai turap sudah kering, jalan ke sini diperbaiki. Itu lebih berharga daripada bagi sembako. Ya kan tergantung permasalahannya apa di situ ya. Kalau memang permasalahannya jalan ya dibantu jalannya. Kalau masalah mungkin daerahnya ekonominya lemah ya dibantu ekonominya. Tergantung masalahnya apa ya. Nggak semua ya. Dana terbatas ya. Oke, lanjut. Kan banjir Jakarta kiriman dari Bogor. Tanya Pramono. Di Bogornya orang Jakarta. Kan banjir Jakarta kiriman dari Bogor. Yang bangun di Bogornya orang Jakarta. Ya katanya banjir Jakarta itu kiriman dari Bogor. Oke, siap. Tapi yang bangun Bogor itu Jakarta. Siapa tuh? Banjir Jakarta paket dari Bogor, yang pesan orang Jakarta. Yo teman-teman. Ngeri gak sih? Dari Jakarta untuk Jakarta nih ya. Komentar para netizen yang budiman teman-teman. Tah dul ngirim paket tuh warga maneh keneh. Apa maksudnya ya? Maaf, saya nggak tahu sama sekali. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton di channelnya Media Perantara. Sehat-sehatlah kalian, lancar rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan semoga terkabulkan. Amin. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.